Film bermula dengan diperlihatkannya sekelompok anak muda berkisar antara 15-20 orang yang sedang melakukan sebuah party jedak-jeduk di sebuah pantai yang jauh dari pemukiman. Di mana orang yang bernama Mickey ini meminta kepada semua orang agar mau mengumpulkan ponsel milik mereka ke dalam suatu wadah. Kemudian teman mereka yang bernama Gilbert juga menemukan suatu benda yang aneh, namun mereka sendiri juga masih belum tahu benda apa itu. Yang lalu mereka hanya meletakkannya begitu saja dan menganggap itu hanyalah sebuah benda yang aneh. Dude, yo, Holmes, that's not gonna burn. Let's go. Dude, nothing leaves this beach. Oh man. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kylie yang melihat mantan pacar yang bernama Jonah sedang berduaan dengan sahabatnya sendiri yang bernama Cindy membuat Kylie agak sedikit kesal, dimana Kylie pun mulai merasakan apa itu yang namanya sakit tapi tak berdarah. Namun mulai terjadi keanehan di mana teman mereka yang bernama Marcia tiba-tiba saja mengalami suatu fenomena aneh karena ketika kaki Marcia menyentuh pasir, entah kenapa namun seketika tubuhnya tak bisa bergerak seperti ada sesuatu yang menariknya. Yeah, don't touch the sand. Melihat keanehan ini, salah seorang dari mereka yang bernama Eddie berusaha untuk menolong Marcia. Akan tetapi sialnya hal yang sama justru menimpa Eddie, di mana tiba-tiba wajah Eddie seketika hancur dan tubuh Eddie mendadak lenyap bak hilang di telan bumi. Yang mana ini membuat Jana sebagai seorang pacar mendadak menjadi histeris karena melihat pacarnya harus tewas dengan tragis. God damn it, do something! Get a rope, get something to see what they're... Alright. Sontak hal ini pun membuat mereka semua menjadi huru-hara dan bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi, alias why? Vance is in the fucking sand. Merasa penasaran, Kylie pun mendekatkan tangannya ke pasir yang mana muncullah semacam bulu-bulu halus timbul dari permukaan pasir yang entah itu adalah makhluk apa. Kemudian Gilbert yang baru terbangun dari tidurnya dan berada di dalam tong sampah meminta kepada teman-temannya untuk mengeluarkan ia dari tong tersebut, yang mana Gilbert masih belum tahu tentang apa yang barusan terjadi jika ia sampai menginjak pasir tersebut. Enggan mati konyol, mereka pun memikirkan apa yang sebenarnya ada di balik pasir, yang mana mereka berasumsi kenapa pada saat tadi malam mereka masih bisa hidup, sementara sekarang tiba-tiba saja pasir di tempat mereka ini seketika menjadi tempat yang mematikan. Dimana pada titik ini mereka baru sadar jika ternyata teman-teman mereka yang lain ternyata sudah tidak ada alias modar dan sekarang hanya menyisakan mereka saja. Anjay, baru sadar nggak tuh kalau temannya udah modar. Everyone crashed out. Oh god. Oh my god. Got everyone. Everyone? Dan si Gilbert yang kesal karena tak bisa keluar dari tong sampah memaki-maki semua temannya, dimana gara-gara hal ini membuat ia harus kesangan dan dehidrasi akibat kepanasan. I'm burning. Okay, it'll help. Lalu pandangan Kylie pun tertuju kepada benda aneh yang mereka lihat tadi malam, di mana benda itu ternyata sudah terbelah dua atau lebih tepatnya seperti menetas. Yang mana ini membuat mereka berasumsi jika sepertinya dari benda inilah yang sekarang berada di dalam pasir dan siap membunuh mereka semua. Like a monster? Holy shit, I think she's right. Tak hilang akal, Kylie pun mencari tahu di manakah posisi pasir yang sekiranya aman untuk mereka pijak, di mana ia melempar sebuah daging tak bertulang ke atas pasir di berbagai arah. Namun sayangnya kemanapun ia melempar, daging tak bertulang ini tetaplah lenyap, yang mana pada lemparan terakhir barulah mereka mendapatkan titik di mana pasir yang aman. Namun sayangnya jarak tersebut cukup jauh dan untuk ke sana itu lumayan susah. That's it. That's how far it is. Yes. Oh my god. Karena belum mendapatkan solusi agar bisa lolos dari tempat ini, mereka pun kembali berdebat, di mana Kylie mengatakan jika alangkah baiknya kalau mereka menunggu pertolongan dari orang-orang yang mungkin akan ke pantai ini. Namun pada kenyataannya pantai ini sangatlah terpencil, jadi kemungkinannya adalah 0,001% jika ada orang yang akan menolong mereka. What else is here? No one's come here for hours. Sit tight, we'll be okay. Someone will come. Belum lagi masalah yang harus mereka hadapi gara-gara panasnya terik matahari yang menyengat dan mereka semua mulai mengalami dehidrasi, yang mana pada akhirnya Jonah pun memutuskan untuk menggapai meja yang berada tak jauh dari mobil mereka dan berharap ada semacam minuman untuk menghilangkan dahaga mereka.
Akan tetapi papan yang Jonah gunakan tiba-tiba tertarik oleh sesuatu, di mana tubuh Jonah ini nyaris saja menyentuh pasir. Tapi beruntung ia masih berhasil selamat. Akan tetapi perut Jonah sempat terkena oleh bulu-bulu halus yang keluar dari pasir, di mana Jonah pun merasakan sakit yang teramat sangat. Baby, please! Jonah! Come back! Hold on! Dengan melihat dari gejala yang ditimbulkan, Jana berasumsi jika sepertinya bulu-bulu halus itu telah menyengat Jonah dan memberi semacam racun kepada tubuh Jonah, di mana dengan rasa sakit yang ia rasakan, Jonah pun tetap berusaha kuat dan melemparkan sebuah minuman yang ia temukan kepada teman-temannya. Merasa tidak kuat akan sakit yang dideritanya, Jonah pun memutuskan berbaring di atas meja, di mana Kylie yang melihat keadaan Jonah ini membuat dirinya mewek dan kasihan dengan keadaan Jonah. Cie yang belum bisa move on dari mantannya. Alhasil dengan terlukanya Jonah membuat keadaan semakin panik, yang pada akhirnya timbul suatu ide dari Gilbert untuk menggunakan ponsel yang semalam telah Mickey simpan. Akan tetapi ponsel tersebut disimpan oleh Mickey di dalam bagasi mobil, dan untuk mengambil ponsel tersebut tidaklah mudah, di mana ini mengharuskan mereka untuk membuka bagasi tersebut dari belakang mobil. Good. This might work. Dengan susah payah Jana berhasil membuka sedikit bagasinya, namun sayangnya bagasi itu harus tersangkut oleh kaki Jana, sehingga membuat bagasi tersebut menjadi sulit untuk terbuka lebar. Karena pada dasarnya untuk membuka sebuah bagasi mobil kita harus berpijak pada tanah agar bisa membuka bagasi itu secara leluasa. Agar lebih mempermudah Jana, Kylie pun mencoba untuk menggunakan sebuah kait panjang agar bisa digunakan untuk berpegangan oleh Jana dan mempertahankan posisinya dalam berdiri, di mana ternyata rencana ini berhasil dan membuat mereka semua senang. Tapi tidak berselang lama, tiba-tiba datanglah sebuah mobil patroli yang mengelakson mereka, di mana hal ini membuat Jana menjadi ngorejat sehingga jari Jana pun harus terjepit oleh bagasi mobil, dan ini pastinya ngeri pisan. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Pak Asep ini pun bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi dan apa yang sedang mereka lakukan di sini. Di mana Kylie pun menjelaskan semua kejadian dari yang telah terjadi dari awal hingga sekarang dan meminta pertolongan kepada Pak Asep. Di mana Kylie pun juga melarang Pak Asep untuk tidak menginjak tanah jika nyawanya tak ingin melayang. Alive in the sand and it kills. Akan tetapi si Pak Asep malah tidak percaya sama sekali dengan perkataan Kylie dan mengira jika mereka semua mengalami halu akibat telah menggunakan narkoba. Don't bullshit me. I know when people are on drugs. Somebody's tweaking. Pak Asep semakin tidak percaya karena pada saat si Pak Asep menginjakan kakinya ke pasir, memang benar tidak terjadi apa-apa pada dirinya, yang mana bulu-bulu itu tidak merespon dan melahap Pak Asep. Ya mungkin dikarenakan Pak Asep yang sepertinya memakai sepatu safety sehingga membuat dirinya tetap aman. Why isn't anything happening? Kemudian Asep yang melihat Gilbert yang berada di dalam tong mencoba untuk mengeluarkannya, tetapi ia malah menjadi tertawa saat melihat gambar daging tak bertulang pada wajah Gilbert. Oh my god, what, your friends drew a dick on your face? Lalu ia pun mendatangi Kylie dan Mickey, di mana ia meminta kepada mereka untuk mensudahi bercandaan ini dengan meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba Pak Asep yang menjatuhkan kunci mobilnya ke pasir barulah percaya tentang perkataan Kylie, di mana tiba-tiba pasir ini mulai melahap tangan si Asep dan melenyapkan tubuhnya. Kylie yang melihatnya pun hanya menatap kejadian ini, di mana kemudian dia mengambil semprotan merica milik si Asep dari pasir, dan ini terlihat begitu sangat membantu. Lalu Mikey pun berpikir jika sepertinya dengan menggunakan alas kaki seperti Asep tadi, itu bisa membuat dirinya aman jika berjalan di atas pasir, di mana ia bertujuan untuk pergi seorang diri dan mencari bantuan. Tapi lucunya baru mau berjalan beberapa langkah, ternyata pagar pembatas yang menopang dirinya itu tiba-tiba patah sehingga membuat ia terjatuh ke pasir, dan akhirnya membuat dirinya juga harus ikut tewas. I can't feel my body, Caleb! Say something, man! Say something!
Merasa kesal dengan keadaan ini, Kylie pun menyusun suatu rencana di mana ia mengumpulkan satu persatu pembatas pagar untuk nantinya digunakan sebagai pijakan mereka. Di mana ia bekerja sama dengan Cindy untuk melakukannya, dan setelah selesai mengumpulkan kayu-kayu itu, Kylie pun melompat ke atas mobil di mana tiba-tiba ia menampol banget si Cindy sebagai ungkapan rasa kesal karena telah berselingkuh dengan Jonah. Dan Cindy yang tahu kalau dirinya salah hanya pasrah dan meminta maaf kepada Kylie karena telah merebut pacarnya, yang mana kemudian mereka kembali berbaikan. I love you too. Kylie dan Cindy pun membantu melepaskan jari Jana yang terjepit dengan membuka bagasi mobil tersebut. Dimana setelah mereka berhasil membantu Jana, mereka kemudian berniat untuk menuju ke tempat Jonah dengan menyusun kayu yang mereka kumpulkan tadi di atas pasir untuk pijakan mereka. Don't worry about me. Such no feeling in my body. Dan saat giliran Jana untuk menyusul, tiba-tiba saja dirinya kehilangan keseimbangan, dimana karena hal ini ia pun harus jatuh dan menyentuh pasir, sehingga bulu-bulu tersebut langsung menggerogoti tubuh Jana hingga tewas. Cindy yang nekat untuk pergi ke mobil patroli membelut kedua kakinya dengan sebuah kain agar bisa berjalan di atas pasir, dan ternyata rencana ini berhasil sehingga ia bisa sampai dengan selamat di mobil patroli tersebut. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, kini tibalah saatnya untuk Gilbert, di mana bulu-bulu ini mulai melubangi bagian bawah pada alas tong sampah tersebut, sehingga pada saat tong itu sudah berlubang, tiba-tiba muncullah sebuah tentakel yang kemudian tentakel tersebut menarik Gilbert dan melenyapkannya. Singkat cerita, saat di malam hari mereka bertiga pun masih berusaha untuk bisa pergi dari tempat ini, yang mana Cindy menemukan sebuah skoci, dan dengan skoci tersebut Cindy pun meletakkannya di atas pasir agar Kylie dan Jonah bisa menggunakannya sebagai pijakan untuk berpindah dari meja ke mobil. Okay, guys, I gotta open the car door. Dan setelah berhasil berpindah tempat, tiba-tiba saja makhluk ini menyerang Kylie, di mana jika dilihat dari tentakelnya, bisa dipastikan jika makhluk ini seperti semacam gurita, yang entah gua nggak tahu ini gurita jenis apa. Namun yang pasti, makhluk inilah yang menyerang mereka selama ini dari dalam pasir. Dengan bersusah payah, Kylie pun melawan makhluk ini, di mana si Kylie ini menyiram tentakel tersebut dengan bensin dan membakarnya. Burn, you motherfucker! Kylie, get in! Come on! Dan sambil menunggu agar makhluk itu mati, mereka semua menunggu di dalam mobil, yang mana ketika pagi hari mereka dibangunkan oleh seseorang yang sedang melakukan surfing. Dan jika kita melihat jika orang ini baik-baik saja saat menginjak pasir, maka bisa dipastikan jika makhluk ini sudah modar dan keadaan sudah kembali normal. Akan tetapi di akhir film kita hanya diperlihatkan jika Kylie dan Cindy pergi meninggalkan mobil itu tanpa adanya Jonah, yang menandakan jika sepertinya Jonah juga ikut tewas dalam kejadian ini akibat luka yang dideritanya. Menurut gua pribadi, film ini benar-benar goks banget. Tapi sayangnya wujud dari makhluk ini tuh nggak diperlihatkan sama sekali. Tapi kalau kita lihat dari tentakelnya, maka kita bisa berasumsi kalau makhluk ini adalah monster jenis gurita. Tapi gua masih nggak tahu gimana asal-muasal makhluk ini berasal, karena dalam filmnya sendiri nggak dijelaskan dari mana asal-usul makhluk ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan gua juga mau ucapin terima kasih kepada kalian yang menonton video ini hingga akhir. See you in the next video.